Halo, selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian dari A-Market. Sebelumnya trader, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena satu dan lain hal agak sedikit terlambat dalam memberikan analisa harian ini. Trader semuanya, tanpa mengurangi waktu lagi kita langsung mulai aja supaya lebih cepat, lebih bagus. Karena pasar semakin bergerak, udah masuk pasar Eropa, semakin bergerak, kita akan melihat ke depan seperti kayak gimana. Tema kita hari ini akan lebih berbicara tentang pergerakan dari mata uang yang terjadi, di mana terutama untuk Euro Uncle Sam Dollar, Euro USD, tendensi bearish lebih disukai menjelang inflasi Amerika dan pernyataan statement yang akan dikeluarkan oleh Europe Central Bank pada hari Kamis nanti. Itu adalah judul yang akan coba saya bicarakan hari ini. Dan biar lebih cepat lagi kita langsung masuk aja trader ya. Kita coba langsung masuk aja. Sabar, saya lihat dulu. Saya lihat dulu di sini. Oke. Kita langsung masuk aja di analisa harian kita pada hari ini. Oke trader, kita langsung masuk. Seperti biasa trader, kita masuk di analisa harian kita pada hari ini. Trader semuanya, analisa harian kita pada hari ini adalah kita mulai dari Euro Uncle Sam Dollar. Trader, Euro Uncle Sam Dollar telah menunjukkan pullback yang lemah menuju 1.0684 karena indeks dolar telah berubah menjadi sideways. Selain itu, pemulihan sederhana telah mendorong pasangan mata uang ini untuk sedikit lebih tinggi. Namun penurunan aset terlihat mungkin karena volatilitas diperkirakan akan berlanjut menjelang rilis inflasi. Nah, rilis inflasi dan keputusan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa. Makanya bearish lebih banyak disukai dalam keadaan seperti ini. Ya, ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Investor harus bersiap untuk sikap hawkish. Investor harus bersiap terhadap sikap hawkish. Kalau terjadi sikap hawkish artinya dolar semakin menguat, membuat mata uang Euro USD, GBP USD, Gold dan lain-lain akan lebih banyak menurun. Oke, kita langsung masuk ke platform trader. Kita langsung masuk aja ke platform kita. Oke, trader bisa lihat di sini di platform ini kita bisa lihat trader bahwa tendensi harian seperti hari ini sudah seperti saya bilang bahwa lebih banyak kecenderungan bearish ya, lebih banyak kecenderungan bearish. Trader bisa lihat hari ini pun juga saya bisa melihat bahwa lebih banyak kecenderungan bearish ya. Trader bisa lihat di sini ditambah lagi RSI stochastik terjadi perpotongan, malahan kalau saya lihat bearish ini akan bertambah kuat sampai menuju ke level sini trader. Ya, dia akan menuju ke level ini nih, berapa nih, 1.06176 ya, 1.06176. Ini saya kasih ini dulu ya biar lebih gampang. Nah, ini dia ya trader ya, ini yang harus diperhatikan oleh trader juga ya. Nah, oke trader, oleh karena itu sabar, kita lanjut dulu. Oke. Selanjutnya trader, kita lanjut. Bagaimanakah pergerakannya? Nah, ini saya bilang trader, kalau trader membaca tulisan saya hari ini di investing, saya sudah menulis dengan jelas ya. Saya menulis dengan jelas di tulisan saya di investing. Nanti kalau ada waktu trader bisa membacanya. Saya menulis dengan jelas bahwa potensi penurunan masih ada. Ya. Saya udah menulis dengan jelas sini bahwa ya, rekomendasi saya dari 1.0671 sampai 1.06971 ya, dari 6710 sampai 6971. Nah, ini sepertinya trader bisa lihat ya. Saya merekomendasikan bahwa setelah masuk di pasar Eropa, dia akan naik. Dan memang kenyataan yang terjadi, dia mengalami kenaikan trader. Dia mengalami kenaikan. Sabar, saya pindah dulu di platform. Oke, dia udah di platform ya. Sekarang udah di platform trader ya.
Nah, ini kalau trader baca tadi, sorry. Kalau trader baca di sini udah ketahuan ya. Nah, ini dia. Ini adalah tulisan saya di investing. Trader bisa lihat. Nah, ini dia ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Ini adalah tulisan saya hari ini di investing. Kalau ada waktu silakan baca ya, silakan baca. Nah, saya merekomendasikan bahwa memang penurunan pelemahan terjadi. Tapi waktu masuk di pasar Eropa dia akan naik. Dia pasti akan naik. Nah, kenyataan yang terjadi seperti kayak gitu trader market. Bisa lihat kenyataan yang terjadi bahwa dia menuju kenaikan. Dan saya berasumsi bahwa kenaikan dia itu masih bisa, kalau menurut asumsi saya, dia sekarang udah tembus di sini ya. Asumsi saya kenaikan itu masih bisa terjadi lagi. Minimal di rentang hariannya ini ya, dia bisa menembus rentang harian resisten di 1.06994 di sini. Ya, di sini. Nah, tapi setelah itu dia akan turun lagi. Karena kalau kita lihat di sini trader, kita lihat di sini, kita lihat di sini trader, kita kalau lihat di sini, ya, kita lihat di sini dia masih punya kemampuan untuk naik lagi ke atas. Nah, ini dia. Dia masih punya kemampuan untuk naik lagi ke atas. Nah, kenapa hari ini bearish disukai menjelang inflasi Amerika dan ECB pada hari Kamis nanti, ya? Karena trader kita bisa tahu bahwa pemulihan sederhana terjadi mendorong mata uang ini lebih tinggi, ya. Diperkirakan akan berlanjut sampai rilis inflasi Amerika dan keputusan suku bunga dari Bank Sentral Eropa yang akan terjadi Kamis nanti, ya. Itu tekanan inflasi dia meningkatkan, memperkuat peluang kebijakan moneter yang sangat hawkish. Trader, sangat hawkish. Kalau sangat hawkish artinya kemungkinan mata uang ini akan lebih banyak menurun. Lebih banyak kekuatan menurun. Ya, itu dia. Di sisi lain trader harus bisa juga bahwa di sisi zona Eropa, Euro, investor semuanya sedang menunggu pengumuman kebijakan moneter oleh Bank Sentral Eropa ECB pada hari Kamis nanti. Ya. Itu dia, ya. Jadi trader harus diperhatikan ya. Trader harus memperhatikan hal ini. Ya, harus memperhatikan hal ini. Tekanan harga masih akan tetap terjadi. Oleh karena itu kalau trader lihat di sini, trader lihat di platform, tekanan harga ini masih tetap terjadi dan saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan dia masih banyak disukai untuk terjadi penurunan trader. Masih bisa terjadi penurunan. Oleh karena itu kalau saya analisa dia masih bisa terjadi penurunan sampai di level sini malahan sawar ini. Nah ini dia naik sedikit. 1.06233. Itu dia. Ya trader ya. Nah, itu tema yang saya bawa hari ini di mana bearish lebih banyak disukai menjelang inflasi AS. Inflasi yang terjadi di Amerika, pengumuman hasil inflasi dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Central Bank Amerika Eropa. Ya. Oke, kita lanjut sekarang ke pound sterling angka saham dolar. Kita lihat informasinya. Bagaimanakah informasi dari pound sterling angka saham dolar trader? Kita akan lihat di sini dulu. Waduh. Oke, kita masuk. Untuk pound sterling angka saham dolar, kita bisa lihat di sini trader dengan jelas bahwa pound sterling angka saham dolar berjuang untuk memperpanjang pantulan dari level terendah intraday, walaupun masih tetap dia tertekan. Pound sterling angka saham dolar turun menuju 1.2500 karena indeks dolar menguat akibat ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Inflasi yang lebih tinggi membuat mata uang dolar semakin menguat. Ya. Investor harus bersiap-siap menghadapi kontraksi volatilitas karena pelaku pasar telah mengalihkan fokus mereka ke indeks harga konsumen Amerika Serikat yang akan dirilis hari Jumat. Ingat, hari Kamis dan hari Jumat, hari yang sangat penting buat fundamental. Oleh karena itu, silakan ya mempersiapkan trading dari Bapak Ibu semuanya. Oke, kita sekarang masuk ke platform. Untuk pound sterling angka saham dolar trader. Untuk pound sterling angka saham dolar, trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa tendensi harian hari ini dia benar-benar turun, bearish sampai di bawah. Saya 2 jam yang lalu saya pasang rentang harian, malahan dia udah menembus rentang hariannya. Sangat jauh. Kita udah lihat sekarang nih dia akan naik trader. Nah, trader kalau lihat posisi seperti kayak gini, dia akan naik minimal taruhan dengan saya, dia akan naik minimal menembus di 1.25175.
Dia pasti akan naik sampai di situ trader. Setelah itu dia akan turun lagi. Tapi dia akan peluang naik sampai sudah sangat jelas sekali trader semuanya. Sudah sangat jelas sekali dia akan naik sampai daerah sini. Sudah sangat jelas sekali trader bahwa dia sudah menuju dari oversold, mau naik ke atas. Sudah sangat jelas sekali bahwa stochastic di sini sudah terjadi perselingkuhan. Apa yang terjadi? Dia pasti akan naik. Tujuan dia yang pertama di 1.25175. Oke, selesai. Kita lanjut ke Australia dolar Amerika. Ya. Oke, kita masuk. Sekarang Australia dolar Amerika. Untuk mata uang ini, trader bisa lihat bahwa anggota Dewan Reserve Bank of Australia mengumumkan kenaikan 50 basic point untuk suku bunga tunai resmi. Ya. Dari 0,35 menjadi 0,85, ya. Pada pertemuan kebijakan moneter 7 Juni. Ya, selain itu, mata uang ini memperoleh level terendah intraday di sekitar 0,7165. Turun 3 hari berturut-turut karena para market menunggu keputusan suku bunga reserve. Hari ini baru keluar. Sementara itu, sentimen risk off dan kecemasan pra-RBA dapat dikutip sebagai katalis utama yang membebani harga AUD USD. Kita masuk ke platform. Nah, untuk platform trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa tendensi harian masih tetap dia terjadi pullback setelah rilis yang terjadi, bearish yang terjadi selama 2 hari terakhir, dia agak sedikit naik menjadi bearish, bullish ya. Kita bisa lihat di time frame lebih pendek, udah sangat jelas trader dia akan naik terus, dan tendensi dia kalau saya lihat di sini dia akan naik sampai minimal dia masuk di sini. Ya, kalau dia udah melewati sini, dia akan coba di sini. Ya, dia akan coba di situ. Ya, nggak jadi trader bisa siap-siap menggunakan pending order dalam trading. Dan kalau kita lihat juga di sini, ini masih sangat jauh, masih ada punya nilai untuk dia masih bisa naik terus ke atas ini, masih bisa naik sedikit lagi ke atas. Ya, oleh karena itu harap diperhatikan ya trader ya. Oke, selanjutnya trader, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah gold pada hari ini trader market? Bapak Ibu semuanya, gold hari ini harga emas telah berubah sangat fluktuatif di sekitaran 1840 menjelang IHK, indeks harga konsumen Amerika yang akan dikeluarkan pada hari Kamis nanti. Ya, hari Jumat kalau nggak salah. Ya, kalau nggak Kamis hari Jumat ya. Oke, selanjutnya harga emas menunjukkan pergerakan di sesi Asia karena indeks dolar telah memperpanjang kenaikannya pada hari ini. Selain itu, perkiraan tingkat inflasi tahunan sebesar 8,2% untuk bulan Mei dan mempertimbangkan angka masing-masing sebelumnya yang sangat stabil di atas 8%. Oke, kita masuk ke platform trader. Kita coba masuk sekarang ke platform. Nah, ini dia. Ini dia platformnya. Trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa tendensi emas hari ini lebih banyak sedikit terjadi penguatan ya. Nah, kita bisa lihat arah pergerakannya seperti kayak gimana, dan kita coba lihat di time frame lebih pendek. Nah, kalau saya lihat trader dia ini masih naik ini. Kalau posisi seperti kayak gini, saya bisa pastikan bahwa emas ini dia masih bisa naik sampai minimal di titik support resisten pertama. Dia masih bisa menembus resisten ini ya. Jadi oleh karena itu kalau menurut analisa saya, dia masih bisa naik minimal sampai di titik resisten pertama di sini. Ini dia. Ya, dia masih bisa naik sampai sini trader. 1847.25. Oleh karena itu saya masih bisa memberikan kesempatan bahwa dia masih bisa naik sampai di situ. Karena udah bisa lihat juga bahwa di RSI ini dia belum sampai 70 dan dia mengarah sampai 70. Ini juga sudah terjadi titik perpotongan RSI stochastic. Jadi menurut analisa saya dia masih bisa akan naik lagi sampai ke 1847, dan kalau bisa melewati situ, kemungkinan besar dia bisa akan berusaha kembali di 1850. Itu adalah emas. Oke trader, kita masuk di Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin hari ini? Untuk kripto trader semuanya. Kripto trader, harga Bitcoin hari ini teratas terpantau masih melanjutkan penguatan pada Selasa pagi 7 Juni. Mayoritas kripto jajaran teratas berhasil menguat tipis dan bertahan di zona hijau. Selain itu, berdasarkan data dari CoinMarketCap Selasa,
kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar Bitcoin menguat tipis sebesar 4,96%. Selain itu trader, saat ini harga Bitcoin berada di level 31.514.29 walaupun sebenarnya udah turun 29 tadi ya. Oke, kita coba lihat langsung aja, kita masuk ke platform. Kita masuk ke platform, kita lihat bagaimanakah Bitcoin hari ini. Trader bisa lihat Bitcoin ya. Hari ini tendensinya dari 29.052 sampai 31.576 ya. Setelah terjadi penurunan, setelah kemarin kenaikan sampai 31 lebih, hari ini terjadi penurunan sampai terakhir itu di posisi 29 ribuan lebih ya. Trader bisa lihat ya. Saya sudah bilang saya memperkirakan bahwa dari 28 sampai 33 malahan. Ini sebenarnya bukan 34 sih, saya memperkirakan 33 sih. Saya ganti dulu deh. 33. Saya perkirakannya itu 33. 33. Oke, ya. Oleh karena itu saya masih bilang bahwa dia masih punya kemungkinan untuk dia akan sedikit turun lagi, tapi kalau saya lihat dia akan turun nih, tapi untuk tidak sampai 28. Setelah itu dia akan naik lagi. Dia naik lagi. Dan dia akan, dari awal saya udah bilang Bitcoin ini dia bergerak cuman antara 28 sampai 33 lah. 34 itu udah paling maksimal, tapi dia bergerak sekitar itu aja. Tendensinya sampai 1 bulan terakhir ini menurut saya ya, dia trader lihat aja nih, aduh ini. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, cuman di sekitar antara 28 sampai 34 atau 33. Itu aja, nggak terlalu jauh dia pergerakannya. 32 lah sebenarnya, 32 dikit-dikit menuju 33. Oke trader, selanjutnya trader kita masuk ke kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi? Untuk kalender ekonomi hari ini, trader bisa lihat nanti 15.30 PMI Composite ya sebenarnya udah keluar tadi ya barusan ya. Saya agak sedikit terlambat. 21.00 CID dan 23.00 prospek energi jangka pendek yang sangat mempengaruhi terhadap dolar Amerika. Oke trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sebelumnya trader, saya juga mau memberikan sedikit masukan buat para trader bahwa trader semuanya ya, kalau trader punya waktu dan kesempatan ya, trader juga bisa lihat masuk di website kami, mendaftar di account Amarket ya. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa dengan minimal deposit sebesar $10. Bisa merasakan sensasi trading bersama Amarket ya. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya ya. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Selain itu juga trader kalau ada waktu dan kesempatan, silakan baca juga ya tulisan saya di Investing ya. Hari ini saya memberikan tulisan dan saya berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk trader Indonesia dimanapun berada. Oke, Bapak Ibu semuanya trader Indonesia yang sangat saya hormati, demikianlah trader analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf karena keterlambatan yang terjadi sehingga agak sedikit terlambat saya memberikan informasi buat para trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.